Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Thumma qala syekhuna rahimahullah wa jama'atul jihad al-jahila al-hamqa. Dan jama'atul jihad, ada memang ada kelompok ya kawan dikenal dengan jama'atul jihad. Wa syekhuna rahimahullah yaqsud jama'atul takfir. Jama'atul jihad yang dimaksudkan oleh Syekh Muqbil di sini adalah jama'atul takfir, yang suka mengkafirkan wali al-amr. Macam-macam dari kelompok jama'atul jihad ini tadi. Ya. Indonesia dengan beragam nama. Ada istilah namanya ISIS lah, ada namanya JAD, atau berbagai macam kelompok. Atau kalau dulu yang di Sulawesi, kelompok Santoso. Apa saja kelompok-kelompok yang di Indonesia ini antum tahu? Yang pernah antum ikut gegana nangkap teroris enggak? Apa yang ada yang kelompok-kelompok ini di Indonesia? Anak tahunya JAD, atau masuk juga HTI, atau yang di Indramayu tuh NII ya, NII, dan ini misalnya ini kelompok takfiriyin, ya, kelompok takfiriyin allati tusamma nafsaha, ya, yang menamai dirinya dengan dasar kebodohan yang ada pada mereka jama'atul jihad, kelompok jihad. Wahum ahlu fasadin wa ifsadin fil ardi, mereka adalah ahlu fasad wa ifsad fil ard. Lidzalika kana syekhuna yusammiha jama'atul jihad, ya, atau jama'atul fasad. Afwan, Syekh Muqbil menyebut jama'atul jihad ini disebut dengan jama'atul fasad, kelompok fasad. Fasad itu kerusakan. Wahum mutahammisun lid-din, mereka punya semangat dalam urusan agama ini. Walakin ala jahlin, akan tetapi dibangun di atas kebodohan. Fa'adharru wa afsadu, mereka buat madarat dan buat kerusakan. Wa qatalu katsiran minas sulaha wal ulama fi kulli waqtin wa hinin, mereka ini jama'atul jihad suka membunuh banyak para orang-orang soleh, membunuh para ulama pada setiap waktu. Ini ikhwan di Yaman sempat mencekam, khususnya di tahun 2016 munculnya kelompok ini setelah di Aden, setelah perang Houthi. Setelah perang Houthi itu, Houthi dimenangkan itu 2015 ya, Houthi menangnya itu, Aden menang di bulan Ramadan tahun 2015, lebih kurang 4 bulan, 3 bulan 4 bulan itu perang tempur di Aden. 2015 Ramadan intisar, Aden menang. Nah, masuk dari 2015 akhir sampai 2016 itu kota Aden mencekam. Ikhwanul muslimin jama'atut takfir ini muncul, mereka mensniper, sehingga yang targetnya siapa? Siapapun yang tidak bersama dengan mereka. Itu bareng pada waktu tewasnya Syekh Yasin Al-Adani, tewasnya Syekh Abdurrahman, itu mencekam. Bahkan sebagian masyayikh kita, sehingga anak Syekh Abdul Ghafur Al-Lahji yang ada di Aden, beliau sempat lari ke Saudi Arabia. Yang mengerikan mencekam waktu itu di subuh, ya, tahu-tahu subuh didapati jenazah depan masjid, didapati jenazah, sempat mencekam karena mereka pakai sniper untuk membunuh ahlus sunnah. Sebenarnya bukan salafiyin saja yang dibunuh sama mereka, pokoknya siapapun yang tidak sejalan dengan pemikiran takfirnya mereka bunuh. Karena kelompok seperti ini juga banyak di Yaman, ya, khususnya Abian, itu kandangnya Al-Qaeda, ya, di Abian.
Di Aden juga ada beberapa tokoh-tokoh yang penggerak pemikiran Ikhwanul Muslimin, pemikiran takfiriyin seperti ini tadi. Bada'at hadhil jamaah min Mesir. Muncul jamaah seperti ini di Mesir. Washtahara tasmiyatuha bi jama'atit takfir. Muncul dan masyhur penamaannya dengan nama Jama'atut Takfir. Wa ba'dhum yaqul Jama'atul Hijrah wal Jihad. Sebagian mereka menyebutnya Jama'atul Hijrah wal Jihad. Wa hum Jama'atul Fasad wal Ifsad fil ard. Mereka digolongkan Jama'atul Fasad wal Ifsad, kelompok yang buat kerusakan di muka bumi. Thumma tamaddadat ila Sudan. Kemudian berkelanjutan ke wilayah Sudan. Munculnya di Mesir, kemudian berkelanjutan ke Sudan, wa ilal Yaman, berkelanjutan juga di Yaman. Jadi Al-Qaeda itu ada di Yaman, juga ada. Khususnya Yaman, provinsi yang banyak mengadopsi seperti ini, Abian, tempatnya Syekh Abdullah. Ya, makanya dulu sempat dibombardir sama Amerika. Wa ila ghairiha minal bilad, dan yang selainnya dari negeri-negeri yang ada banyak. Indonesia macam-macam namanya, ada yang dikenal dengan Jamaah Ansar Daulah atau yang semisalnya. Qala Syekhuna rahimahullah fil makhraj minal fitnah. Syekh Muqbil mengatakan, wa hiya jama'atun mubtada'atun dhalatun. Ini kelompok adalah kelompok mubtada'ah dhalah. Ta'taniqu bi fikratal khawarij. Mereka mengadopsi pemikiran Khawarij. Mereka tidak nyebut tindakan mereka tersebut terorisme ya. Kita saja yang menyebut itu terorisme, itu kejahatan. Tapi mereka akan tetap mengatakan jihad. Bahkan ana dengar langsung dari salah seorang mereka, dia mengatakan, terserahlah orang bilang kami teroris, yang penting kami ini adalah berjihad. Ya. Ya, tidak ada dia meyakini, dia tuh meyakini di atas kebenaran. Ya. Wa min aktsari man bayyana iwarahum fil kutub wal muhadarat wal khutab wal ashrita wal rasail wat tawjihat. Syekhuna rahimahullah termasuk orang yang paling banyak menjelaskan bobrok atau penyimpangan mereka di karya tulis, di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, di kaset-kaset dan risalah-risalahnya serta bimbingan-bimbingannya adalah Syekhuna rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil sering sekali memperingatkan bahaya pemikiran ini tadi. Ya ikhwan, tarbiyahnya Syekh Muqbil betul-betul tarbiyah safiyah. Ya, tarbiyah yang bersih. Beliau sampaikan di durus, beliau sampaikan di kajian akan bahaya sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, apalagi berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin. Ya. Jangan antum kira ndak membahayakan pemikiran-pemikiran seperti ini. Di Indonesia, pemikiran-pemikiran seperti ini tidak terlalu membahayakan besar madaratnya, ya. Karena di Indonesia itu warga tidak bisa pegang senjata. Kalau di Yaman, pemikiran seperti ini membahayakan. Gampang bagi mereka membunuh tuh. Ketika mereka teradopsi pemikiran Khawarij, takfiri, mengkafirkan orang, maka mereka akan membunuh. Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, di antara penyebab terbunuhnya Syekh Abdurrahman, beberapa waktu sebelum terbunuhnya beliau sempat menyampaikan tentang bahaya pemikiran Khawarij, bahaya memberontak, bahaya gini segala macam. Tidak lama beliau dibunuh. Syekh Yasin rahimahullah ta'ala, beliau dibom karena pada waktu beberapa saat, sekitar beberapa hari, beliau menyebutkan bahaya Ikhwanul Muslimin, bahaya Hizbul Islah, ya, bahaya Hizbul Islah yang ada di Yaman. Ada partai namanya Al-Islah. Ini partai mengadopsi pemikiran Ikhwanul Muslimin, takfiri dan yang semisalnya. Nah, Syekh mengkritiki partai ini tadi. Tidak lama beliau meninggal, dibunuh. Dan itu ada ya ikhwan, nyata juga didapat nih. Ada dulu sebagaimana yang pernah ceritakan sama antum, pernah ada syekh namanya Salah Kantush Al-Adani muhadarah tentang bahaya pemikiran takfiriyin, sehingga anak muhadarah waktu itu di Aden, di Jami' Ar-Ridha di wilayah Mansurah. Nah, sedangkan wilayah itu banyak orang-orang yang seperti ini.
Ada salah seorang namanya Miftahuddin, orang Madura, melintaslah di wilayah tersebut. Tahu-tahu langsung ditangkap sama mereka, langsung dikokangkan AK-47, kerodak-kerodak. Kata bilang, anta taba Salakantus, engkau pengikut Salakantus. Kata Miftah, lah, ana taba Syekh Abdurrahman, aku ngikut Syekh Abdurrahman. Sawa, Salakantus wa Abdurrahman sawa, katanya, sama saja. Udah dia kokangkan AK-47 itu. Terus datang orang Yaman, lepasin kata, itu pelanggan kami, karena dia memang mau ke warung internet, mau nelpon. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini kalau seandainya ada ya pada sebagian syabab pemuda, dia akan muncul keberanian membunuh, ngebom atau yang semisalnya. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini ketika muncul pada para pemuda, mereka akan berani angkat senjata, nggak takut mati. Kenapa? Yang dipikir mereka adalah bagian dari jihad. Orang tawuran saja berani kan? Nah, itu bisa bayangkan. Itulah alhamdulillah ya ikhwan, senjata bebas itu di negeri aman. Kalau senjata bebasnya di Indonesia, pensiun antum jadi brimob, bingung juga antum mendingan pensiun. Anak tawuran nggak lagi pakai parang celurit, pakaian tawuran pakai AK-47. Orang Indonesia alhamdulillah, Yaman itu tidak sembarang. Yaman itu walaupun kayak gitu perang ya, rudal segala macem, tidak kayak Indonesia. Cuma masalah tidak diutangi, bunuh kayak kasus di Sukarami, KM14. Masalah sedikit lagi tujah-tujahan. Yaman enggak. Mereka itu enggak betul-betul perang, kecuali memang sudah enggak terkendalikan. Di Yaman orang kalau masalah sedikit enggak langsung tembak-tembakan. Bukan antum kira tuh langsung kesenggolan dar. Enggak. Jangan takut di Yaman tuh. Anak 3 tahun di Yaman. Itu kawan-kawan yang di Yaman sampai sekarang belum ada sejarah. Antum dengar ada orang Indonesia mati tewas di Yaman? Enggak ada. Yang meninggal di Yaman kemarin kena meningitis lah, kanker darah lah. Nggak ada yang mati kena tembak, kena rudal. Aman di Yaman. Kalau dalam bab itu warga Yaman tuh nggak sembarangan. Dia kalau sama orang asing pun hormatnya luar biasa, ihtiramnya, pemuliaannya. Kalau orang asing di Indonesia kan jangan antum tanya, kecopetan iya, kerampokan iya. Orang asing kalau masuk Indonesia mulai dari pikir bukan orang kita itu. Kalau belanja dimahalkan, kalau nggak ada waktu kesempatan mau dimaling. Wa inni min khilali talabi lil ilmi inda syekhina fi ma yuqarib 11 sana. Kata Syekh Adil, aku di sela-sela belajarku, di sela-sela menuntut ilmu pada Syekh Mukbil lebih kurang hampir 11 tahun. Sami'tuhu katsiran. Nah, lihat deh, beliau bilang lebih kurang 11 tahun. Syekh Mukbil wafat tahun berapa? 2001. Syekh Mukbil wafat 2001. Lebih kurang berapa tahun? 90-an beliau belajar di Damaj ya. Sami'tuhu katsiran wa miraran wa tikraran fi khutabihi wa fi muhadaratihi wa fi durusi yuhadzir min hadzal jamaah. Aku sering sekali mendengar beliau berulang-ulang kali pada khutbah, pada muhadarah, pada pelajarannya memperingatkan bahaya kelompok ini tadi. Wa yaqul, Syekh Mukbil mengatakan, jamaatul fasad, jamaatul jihad disebut dengan jamaah al-fasad. Waqra kutubahu wa rasailahu wasma' asyritotahu ya tunabbika bihadza. Engkau baca karya-karya dia, risalah-risalah dia, dan dengarkan kaset-kasetnya, akan memberitakan akan hal ini tadi. Dulu ya, ada yang sempat ketangkap teroris tahun berapa dulu yang namanya Saifuddin Zuhri. Itu masih ingat? Pernah dengar? Yang ketangkap di Jawa, Saifuddin Zuhri. Bukan Ustaz Saifuddin Zuhri LC yang itu ya, ada di Jawa Tengah, bukan. Ada dulu namanya Saifuddin Zuhri. Disebutkan di biodata dia katanya pernah belajar di Damaj ya. Tapi para ustadz senior tidak mengenal nama ini tadi, berarti bukan orang yang lama. Kalaupun katanya ustadz yang pernah belajar di Damaj,
kalaupun seandainya ini orang adalah muridnya Syekh Mukbil, mungkin dia tidak belajar lama. Karena orang-orang yang belajar lama, yang dulu punya pemikiran-pemikiran bahkan dari pondok-pondok yang pondok-pondok takfiri, mereka banyak taubat. Contoh seingat anak yang dulu di Indonesia sebelum berangkat ke Yaman berasal dari pondok-pondok yang ngeruki, dari pondoknya ABB, ya. Seingat anak Ustadz Abu Taubah, Abu Hamzah Yusuf, dan yang kalau di Ngawi ada namanya Ustadz Huda kalau nggak salah, wilayah Ngawi. Ini mereka-mereka yang dulunya punya hubungan dekat dengan ABB, ya, dalam artian belajar di pondoknya binaannya ABB. Tahu antum ABB? Ya, nggak tahu? Nah, generasi Gen Z, ya lah, pondoknya ABB, wilayah Ngeruki. Nggak tahu juga Ngeruki, itu nggak tahu. Al-Mu'min, nggak tahu deh. Aduh, inilah yang seperti itu. Kalmilah fit ta'am, ya enggak? Sebagian Ustaz Salafi pun kalau disebutin Ngeruki, Al-Mu'min, mungkin enggak tahu kan? Oh, enggak tahu kan? Kita harus tahu kalmilah fit ta'am, ya enggak? Kalmilah fit ta'am, seperti garam di tengah-tengah makanan. Ilmu-ilmu yang seperti ini, ya enggak? Itu tadi Pondok Al-Mu'min milik Abu Bakar Bashir, ya, di Ngeruki. Ini pondok juga mengadopsi pemikiran takfiri. Karena Abu Bakar Bashir pun adalah orang yang punya pemahaman takfiri, ya. Di mana letaknya pondok tersebut? Namanya Al-Mu'min, di desa namanya Ngeruki, ya. Kok Ustadz tahu? Ana mondok itu 2006 di pondok namanya Pondok Darus Salaf, nah, desa Cemani. Ini Ngeruki, ini Cemani. Kalau naik di atas gedung kayak ini, gedungnya Ngeruki itu kelihatan Al-Mu'min, ya, besar pondoknya. Dan memang di Solo tidak dikenal sama orang-orang Solo sebagai pondok pemahaman teroris. Jamaahnya banyak. Orang-orang cadaran juga sama. Dulu kalau awal kali turun di Solo, terminalnya Tirtonadi, bilang dulu, dia nanya supirnya, mau kemana Pak? Nyebutin Darus Salaf, nggak kenal karena pondok kecil. Ngeruki. Oh, Al-Mu'min Pak, sudah. Segan orang kalau bilang dari Al-Mu'min itu enggak, karena pondok besar memang. Kita lihat ya, ikhwan. Waqad arada qatla Syekh fi Masjidir Rahman bi Aden. Sungguh mereka ini aradu qatla Syekh, ingin membunuh Syekh Mukbil di Masjidur Rahman di Aden. Nah, Masjidur Rahman di Aden itu masjid besar, ya, masjid besar di kota Aden. Nah, itu antum faedah rehlah itu tadi, ikhwan. Kalau tidak rehlah, nggak bisa kita ceritakan seperti ini, ya enggak? Paling Masjidur Rahman. Kalau ustadznya cuman tidak pernah pengalaman di Yaman, paling Masjidur Rahman di Aden. Anda bisa cerita. Masjidur Rahman itu letaknya di wilayah lebih kurang tidak jauh di wilayah Mansurah. Masjid itu besar. Namun sekarang masjid itu dipegang sama orang-orang Jum'iyat. Dulu Syekh Abdurrahman biasa muhadarah di sana. Dulu Syekh Mukbil, di zaman Syekh Mukbil yang biasa muhadarah di sana. Nah, kisahnya haddatsani, yang kisahkan sama anak ini, salah seorang tentara Yaman, ikhwan Salafi, yang dulu beliau ikut hadir di masjid tersebut. Pendengar. Dia yang cerita sama anak. Kata beliau, waktu itu Syekh muhadarah. Biasanya Syekh panjang. Tiba-tiba tidak lama, sekitar 15 menit, Syekh berhenti dari muhadarah.
Kemudian Syekh keluar. Spontan ada orang lari mau ngubah timer bom. Karena dia taruh di depan mimbar seperti ini. Ya, belum sempat ngubah, bom meledak. Ada yang mati, intinya masjid bergoncang, dar gitu loh. Ya, tapi bukan bomnya Gaza, ya. Bomnya Gaza mati kalau itu tadi ya. Ya bom yang skalanya itu masih kecil lah. Granat lah, bom granat. Intinya ada yang meninggal dari murid-murid Syekh Mukbil dari jamaah. Dia juga mati. Tadi. Subhanallah, Allah ingin menyelamatkan Syekh Mukbil. Ini mereka. Syekh Mukbil itu rahimahullah, Syekh Mukbil sudah beberapa kali ingin dibunuh. Tapi alhamdulillah beliau tidak mati dibunuh. Ya. Udah beberapa kali, udah sering. Walakin hafizallah asy-syekh, lakinnallah hafizah syekh rahimahullah wa man ma'ahu. Walan tanfajir al-abwah. Ya. Bom tak meledak. Wahya bijanibi syekh. Ya. Bom ada di samping syekh. Fa kharaja dzalikal mudbir liyuslihaha kharijal masjid. Nah, lalu ini orang yang pelakunya, mudbirnya, pengaturnya keluar ya, untuk membenari bom tersebut di luar masjid. Fan fajarat fi, meledaklah bom tersebut. Wantaqamallahu minhu wa arahal muslimin min syarrihi. Difahami? Itu kisahnya. Syekh Mukbil tidak lama muhadharah, keluar, mau diambil, mau diubah lagi. Ya. Waktunya tadi bom meledak. Ini tindakan-tindakan mereka ya. Qala Syekhuna rahimahullah fi syarit hadits Aden. Syekh Mukbil mengatakan dalam kaset tragedi Aden, fa innana nahmadullah subhanahu wa ta'ala fi lailatil hadits nafsiha at-talghim. Talghim itu bom waktu. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada malam tragedi tersebut. At-talghim itu bom waktu. Alladzi musika fi, yaitu bom yang dipegang, au qutila fi wahid min jama'atil jihad, menyebabkan terbunuh pada waktu tersebut seseorang dari kalangan jama'atul jihad. Ini min babil faedah ya ikhwan. Ini Syekh Mukbil muhadharah ya. Beliau ceramah kemudian ditranskrip. Antum lihat bahasanya beliau, alladzi musika fi au qutila fi wahid min jama'atil jihad. Kalau antum tahu arti wahid itu apa? Hah? Satu. Nah, jangan antum mengartikannya satu. Ya. Kita di Yaman kayak gitu bilangnya. Fi wahid. Lah, wahid itu panggilan itu seseorang gitu loh. Fi wahid mana ada? Di Saudi jarang. Paling dengarnya nafar. Ya, dengarnya nafar. Itu tadi ya kawan. Makanya Anda bilang antum belajar ya, belajar bahasa Arab di Indonesia. Antum tidak ngomong sama orang Arab, tidak bergaul sama orang Arab, nanti antum kaku, bingung antum. Ya. Di antara faedah rehlah itu seperti itu. Makanya sepinter-pinter apa kalau kita cuma belajarnya lokal. Ana sering ngomong belajarnya lokal, antum tidak akan menguasai bahasa Arab dengan baik. Yang seperti ini didapatkan dari mana? Antum buka wahid di kamus pasti artinya apa? Satu. Tapi maksud Syekh Mukbil seseorang gitu loh. Sehingga auqutila fi wahid min jama'atil jihad. Terbunuh padanya satu orang dari kalangan jama'atul jihad. Manhum jama'atul jihad? Siapa jama'atul jihad? Alladzina yusammuna anfusahum bi jama'atil jihad. Atau manhum jama'atul fasad, afwan. Fihi wahid min jama'atil fasad. Manhum jama'atul fasad? Alladzina yusammuna anfusahum bi jama'atil jihad. Wal waqi' annahum jama'atul fasad. Kenyataannya mereka adalah jama'atul fasad. Wa ufil lakum wa li jihadikum. Celakalah kalian dan juga jihad kalian. Tujahidunal muslimin. Kalian memerangi kaum muslimin wa tuharriduna ala qatli talabatil ilmi. Kata Syekh Mukbil, kalian memprovokasi untuk membunuh para penuntut ilmu. Tulghimunal musallin ufil lakum. Kalian ngebom orang-orang yang salat. Nah, ini terjadi ya kawan. Contoh seperti Syekh Yasin, beliau pulang dari ngajarkan syarah akidah wasitiyah, naik mobil
anak beliau tuh subhanallah, Allah ingin menyelamatkan anak beliau. Beliau biasa bawa anak kecil waktu itu, ya mungkin seumuran Abdul Hakam sekarang. Waktu itu waktu terbunuh, ya. Beliau masuk mobil, bom meledak. Anak beliau tuh katanya masih di dekat pintu masjid, ya. Bom meledak, bom waktu. Siapa yang bunuhnya? Mereka ini. Karena beliau mengajarkan apa? Tauhid, akidah, menyebutkan bahaya-bahaya penyimpangan. Yang ngeri waktu itu ada pengajar Fiyush namanya Abu Waqqas Ad-Dhali'i, Abdul Karim Ad-Dhali'i, Abu Waqqas. Beliau ini dari Aden. Mereka waktu itu dari apa namanya? Mereka ingin menangani kasusnya Syekh Abdurrahman. Kasusnya Syekh Abdurrahman ini ruwet. Ya, ruwet. Wallahu alam sampai sekarang apakah sudah dieksekusi pembunuhnya Syekh Abdurrahman atau tidak? Wallahu alam, ruwet. Karena yang terlibat juga dalam pembunuhan pejabat-pejabat negara. Yaman itu ruwet, wilayah Aden itu rumit bin ruwet. Ya, utara dikuasai Syiah, janub dipegang sama 7 negara, 7 pemerintahan, 7 ulatul umur. Anda tanya sendiri sama orang Yaman, ada berapa? Siapa waliul amr yang antum? Katanya dia sab'ah. Nah, untuk yang megang di Fiyush, Anda lupa saya namanya Abu Zur'ah pokoknya. Nah, Abu Zur'ah itu yang megang yang dekat dengan Margiz Fiyush. Nah, makanya listrik di Aden itu sering mati karena pemerintahnya nggak jelas. Nah, yang membunuh Syekh Abdurrahman rahimahullah banyak terlibat dari orang-orang yang memberontak penguasa, ingin melengsarkan pemerintah resmi dan ingin naik menjadi pemerintah di kota Aden. Ya. Kemudian kata beliau, wa kam minal asya' allati hasalat li syekh aw li tullabihi aw li duwarihim wa marakizihim. Betapa banyaknya tragedi yang terjadi pada Syekh Muqbil atau muridnya Syekh Muqbil atau markiz-markiz mereka min kibali haula, yang berasal dari tindakan-tindakan mereka. Ini sering ya ikhwan. Contoh misalkan Syekh Abdullah Mar'i itu ditembak beliau, tapi Syekh punya pistol. Syekh lagi nyopir, mendarai mobil gini di Hadramaut, tiba-tiba ada orang pakai motor, ya, motor biasa. Syekh ngira ikhwan, kemudian langsung mengacungkan senjata. Subhanallah, alhamdulillah, Allah lindungi Syekh Abdullah. Ketika dia nembak itu cuma kena tembes, entah kanan atau kiri, pokoknya kena tembesan, tidak ngepas di dada. Syekh bawa pistol, wah, yang macam-macam, langsung dikejar sama Syekh, tembak, kabur dia. Nah, itu kejadian sekitar 2013. Karena nggak lama, beberapa saat dari situ Syekh Abdullah itu ke Indonesia, sempat ke Palembang ini, dalam kondisi beliau masih ada bekas luka tembak, ya. Itu kondisi di Yaman. Syekh Abdul Aziz Al-Bura'i sempat mau dibunuh juga. Nah, memang banyak ikhwan, ya, orang-orang takfiriyin, kalau mereka punya senjata sudah mereka akan membunuh. Apa yang mendasari mereka membunuh? Karena mereka meyakini membunuh orang kafir. Kalau orang kafir dibunuh, nah, dapat pahala, ya, seperti itu. Ma ya'lamul katsir minal uqala wa ghairihim minan nas. Sesuatu yang diketahui oleh banyak orang, ya, atau yang tidak diketahui oleh banyak orang dari kalangan orang-orang berakal. Wa rahimahullahu syekhana. Atau wa kam minal asya' allati hasalat li syekh rahimahullah aw li tullabihi aw li duwarihim wa maraqizihim min kabali haula ma ya'lamul katsir minal uqala wa ghairihim minan nas. Betapa banyaknya tragedi-tragedi yang terjadi pada Syekh Muqbil atau murid-murid beliau atau markiz-markiz beliau dari kalangan mereka pelakunya
yang diketahui oleh banyak orang dari kalangan orang-orang yang berakal dan yang selain mereka. Wa rahimallahu syekhana falaqad kana saddaan bil haq. Semoga Allah merahmati Syekh Mukbil, beliau sangat-sangat sadda, sangat-sangat berani lantang menyuarakan al-haq. La yakhafu fillahi laumata laim. Beliau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beliau tidak takut di jalan Allah Subhanahu wa taala celaan orang-orang yang mencela. Kalau beliau sudah dakwah berada di jalan Allah, tidak takut celaan. Mati ya mati. Biasa. Ya, di Yaman itu resiko ya ikhwan, antum dakwah resiko. Makanya kalau sekarang untuk pengamanan, Markaz Fuse itu masing-masing masyayikh itu ada pengawalnya. Antum keren loh belajar di Fuse itu, bener antum. Belajar di Yaman itu, antum. Kemarin ana lihat Syekh Anis ngajar kitab apa lah ya dia tuh. Pokoknya sore-sore. Beliau ngajar ba'da Isya atau sore. Beliau ngajar. Innal hamdalillah. Gedaras khas di pojok masjid ini. Kajian kitab. Satu berdiri di sini, pegang AK-47. Ngeliatin yang belajar. Nah, bayangkanlah. Senjata buatan Rusia itu. Jalan aja dikawal dia. Jadi ada Syekh Anis itu. Jadi kami beliau itu mau ada majelis ilmi di kota Aden. Ada majelis. Beliau pokoknya satu pick up. Satu mobil Hilux itu, mobil Hilux. Nah, satu pick up itu pengawalnya. Pegang semua AK-47. Ya. Senjata lengkap, pelurunya segala macam. Peluru itu murah. Di Yaman itu kalau zaman anak dulu peluru itu sekitar 12.000 rupiah kalau dirupiahkan, 15.000 lah. Satu peluru AK-47 yang macam-macam itu bocor kepala. Murah. Lebih mahal petasan lagi. Resmi pesawat apa namanya? Senjata tuh bukan dijual banyak jualannya. Memang dijual. Ada tokonya, toko biasa kayak toko pancing gitu, toko senjata. Atau mau beli golok kan pasar itu kan dijual bebasnya. Nah senjata tuh kayak gitu juga. Kalau dulu anak pernah tanya sama orang Yaman, berapa sih AK-47 itu? $1.000. $1.000 zaman anak itu sekitar 15 juta. Kalau 1.000 sekarang berapa? 17-an ya? Ya 17 juta dapat AK-47. Yang buatan Rusia yang kayu itu ya. Dapat. Jadi setiap rumah mereka kalau punya senjata, berapa anak laki-laki dibeliin senjata. Makanya ada dulu ikhwan tentara. Nah, enaknya tentara di Yaman, jadi tentara sama jadi polisi di Yaman tuh boleh tidak masuk. Jadi banyak mereka tuh yang tidak masuk kerja, tapi mereka belajar di markis. Ada kecil tapi gaji tentara di Yaman tuh kecil sekali. Gaji tentara di Yaman itu kalau yang tentara namanya askari, yang tentara jaga jalan. Kalau kita kan yang jaga jalan kan satlantas ya. Enggak pakai satlantas mereka. Jadi yang jaga jalan itu ada dua. Ada polisi satlantas pakai pistol. Ada namanya tentara, dia jaga jalan untuk ngamankan jalan kalau ada Al-Qaeda, ada Syiah, ada segala macam mau memberontak. Nah biasanya kalau mereka jaga jalan ini jaraknya setiap 3 kilo ada pos, 3 kilo ada pos, lebih kurang segitulah jaraknya, paling 5 kilo lah paling jauh ada pos. Nah pos ini tadi bukan pula posnya pos apa bangunan permanen. Posnya tuh dindingnya dari pasir, karung pasir itu diatapi dengan atap seng. Nah gajinya kecil kalau tentara, 250 real, 400 real kalau tidak salah sebulan.
Berapa? 2 jutaan. Sisip-sisip dikit kena bom sama Al-Qaeda. Ujung tombaknya. Nah, ini yang seperti ini. Nah, yang agak besar ini yang tentara kayak gini. Nah, mereka kalau mau besar lagi ikut namanya pasukan Amaliqah. Amaliqah. Nah, Amaliqah ini lumayan besar gajinya. 1.000 real Saudi. 4,5 juta. Namanya Amaliqah. Nah, pasukan Amaliqah ini agak besar gajinya karena gajinya bukan dari pemerintah Saudi, pemerintah Yaman. Anak tanya yang gaji supply dari Saudi Arabia, dari Uni Emirat. Kerjaannya ringan. Jadi dia bisa dapat 2 gaji. Gaji dari pemerintah cuman 250 real kalau nggak salah sampai 400 real Saudi, ya sekitar 1 juta sampai 1.600.000 gaji dari pemerintah. Nah, gaji yang dari Saudi sama dari Uni Emirat Arab itu agak lumayan, 1.000 real, 4,5 juta. Nah, jadi kalau dikumpul-kumpul bisa dapat 6 juta sebulan. Kerjaannya ringan, santai saja, nggak ngantor tiap hari, ya, nggak masuk dia. Makanya kemarin anak ditemenin sama ikhwan ini, namanya Umar, anak keliling Hadramaut itu dia yang nemeni, pakai mobil sedan. Rata-rata yang Amaliqah itu agak lumayan ekonominya, punya mobil, gajinya kan lumayan lah, 6 juta sebulan itu ya. Kerjaannya apa? Nunggu panggilan perang. Yang dilawan siapa? Syiah Houthi. Kalau TNI kita kan tempat semak belukar kan. Kalau mereka gurun pasir, ujung tombak. Ana tanya sama Umar ini tadi, Umar, ada perperangan yang paling mengerikan antum ikut perang? Ada, dia bilang. Pertempuran kami dari fajar, ba'dal fajar sampai ba'da asar. Sampai-sampai katanya jarak antara kami sama Syiah itu sekitar 200 meter, 300. Apa yang kelantung? Sampai dia cerita, pamanku meninggal, sepupuku meninggal. Anak kata dia kena bagian perut, tapi alhamdulillah di operasi tidak meninggal beliau. Makanya beliau nemenin anak. Itu tempur dah, kayak rambu, dadadadadadat. Nah, itulah bayanglah, mikir, ya gimana? Di mana tempat beraling, gurun pasir, paling bawahan itulah. Tapi menang waktu itu, menang. Nah, mereka kerjanya santai. Tapi kalau komandannya bilang maju kita, nyerang si A, sudah siap. Ada latihan? Tak ada latihan. Padahal latihan-latihan biasa. Anak tanya gimana kalau perang? Kami nunggu aja panggilan. Kalau kata panglima perang, perang. Nah, itu ya aman. Ya, menjalani kehidupan seperti itu. Jadi pas dia nyetirin kita itu, kan dia bawa mobil. Kami ke Hadramaut, dari Syabwa ke Hadramaut. Banyak pos polisi. Ditanya sama polisi, anta askari? Naam, win silah. Mana senjata? Aku tidak bawa senjata, katanya. Win bitoko, mana bitoko? Dikeluarkan bitoko, kartu anggotanya. Dari mana antum? Katanya Amaliqah. Ya sudah. Nah, Amaliqah itu agak disegani sama tentara-tentara anu nih. Bahasa kitanya Kopassus lah kalau TNI. Nah, kalau anunya polisinya Brimopnya Amaliqah ini tadi. Ujung tombak anu, ujung peluru kan, ujung tombak ujung peluru. Ya lumayan dengan ekonomi yang susah di Yaman itu. Ya, itulah kerjaan yang santai tapi ya resiko gitu. Memang ya mau gimana lagi ya, tapi kan jihadnya melawan Syiah. Melawan Syiah. Orang-orang yang banyak membantai kaum muslimin, Syiah Rafidhah, Syiah Hawasa, jihadnya melawan mereka. Nah, sampai sekarang ya lagi aman, belum ada perperangan sama sekali. Intinya utara-utara, selatan-selatan. Tapi kalau seandainya panglimanya bilang nyerang kita, serang. Nah, sebagian sampai digambarkan ada gambar apa? Gambar kartun meme istilahnya ya.
antara Aden sama Son'a. Jadi gini, buat gambar misalkan 5 orang ini Syiah 1 orang, ini Aden, ini Son'a. Nah, digambarkan 5 orang ini nyungkur semua gini. Nah, itu tadi. Maksudnya itu 5 rakyat Son'a itu nyerah sama Syiah. Aden digambarkan ini Syiah, rakyatnya berdiri semua sambil megang senjata. Maksudnya itu Aden memberikan perlawanan, tapi memang iya. Sampai kata orang-orang Yaman, kalau seandainya Syiah ini dilawan, kalah mereka itu. Tapi orang-orang Son'a ya khaufun, takut. Kalau Aden enggak, mereka merasa kota Aden diobrak-abrik, mau dikuasai utara, darah tumpah, enggak masalah, pertahankan. Memang mereka mempertahankan, mulai dari anak remaja umur belasan tahun di Aden itu ikut berperang. Antum belasan tahun, anak nyangkul, megang cangkul belasan tahun mereka ikut tempur, ya. Ini mereka udah terbiasa dengan senjata itu tadi. Demo di kota Aden di zaman Ana dulu. Jadi mereka demo rapi. Demonya setiap hari Kamis, Rabu. Makanya kalau Rabu kami tidak ke Aden. Ada namanya wilayah Al-Mansurah. Itu tempat markasnya mereka nih, Jamaatul Jihad ini tadi. Nah, jadi di wilayah Mansurah itu mereka biasa demo setiap Rabu. Tentaranya ngamankan, bawa tank tempur itu. Nah, mereka nembak tank. Jadi waktu itu anak lewatlah wilayah sana, karena di wilayah sana tuh ada tempat internet, tempat nelpon. Subhanallah, wong Yaman itu tadi lebih biasa ya, cetas masih aktivitas mereka lalu lalang. Misalnya itu orang demo situ ya, demonya pakai senjata, dar pakai pistol sama pakai senapan. Yang lain tuh melintas biasa. Sampai pernah kejadian ada seorang ibu-ibu melintas kena peluru nyasar. Kalau kita mikir dia gawe nak ngelintas di situ. Nah waktu itu anak ngelintas lah, jantung anak mau copot. Anak lihat budak kecil seumuran antum ini nah, pecah film itu, pegang senjata dia di balik tembok tuh, tor. Nah katok, itu waktu anak kabur, anak lihat langsung, lari anak. Kalau ngeri, kalau peluru nyasar ini tadi, nah itu di Yaman. Ya. Antum kalau ke Yaman, antum akan menyaksikan Yaman itu negara yang unik. Anak kecil, ya. Waktu, tanyalah sama Syekh Abdullah nih, kami dakwah hari Jumat, anak diajak dakwah pas anak ziarah ke Yaman itu. Makanya karena kalau ada duit itu pengen lagi ziarah Yaman. Jadi dijemput anak kecil bermobil, gedek. Antum tahu, duduk kakinya tuh masih belum nyampe nih, ngepas di kopling sama gigi tuh, kopling sama gas tuh diset nyetir dia, nggak pesendam. Tapi kesian juga anak tanya, antum belajar Al-Quran? Nggak ada. Siapa yang ngajari? Nggak ada yang ngajari katanya. Kasian. Nyetir mobil. Ngeri setirin anak kecil kayak itu tadi. Tapi biasa mereka tuh apa, dengan kehidupan seperti itu dilatih untuk mandiri, berjuang mandiri, semuanya harus dilakukan dengan mandiri. Ya orang Arab. Kalau kita nih mana biasanya jiwanya kita jiwa ndak mandiri ya. Wa atakullan min ashabil batil qistahum, beliau kasih masing-masing ashabul batil itu bagiannya, sawaun haidul jamaah wa ghairiha farahimahullah, baik sama saja mau jamaatul jihad atau yang semisalnya, beliau kritiki masing-masing bagiannya. Farahimahullah wa rafa'a darajatahu fi aliyyin wa jazahullahu khairal jazaa ala ma bayyana wa jahada wa nasaha wa 'allama wa hadzara wa intashara al khair al katsir bisababihi fi anha'il alam.
ya. Semoga Allah merahmati Syekh Mukbil, mengangkat derajatnya di surga, dan semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang sangat banyak terhadap apa yang telah beliau jelaskan, beliau perjuangkan, serta beliau nasihatkan, beliau mengajar, memperingatkan, sehingga kebaikan tersebar di seluruh negeri. Wa mazalan nas wal ulama wa tullabul ilm yanhaluna min ilmihi wa nasaihi ila yaumina hadza. Orang-orang umat manusia, para ulama, para penuntut ilmu senantiasa terus memetik, mengambil dari ilmu-ilmu beliau, memanen ilmu-ilmu beliau sampai hari kita ini tadi. Ila ma ba'du insyaallah, ya, sampai seterusnya insyaallah taala. Ini penjelasan dari Syekh Adil Al-Wadi'i rahimahullah taala terkait dengan metode dakwah Syekh Mukbil. Syekh Mukbil senantiasa memperingatkan umat dari bahaya pemikiran-pemikiran takfiriyin, pemikiran-pemikiran khawarij dan yang semisalnya. Karena pemikiran seperti ini, ikhwan, membahayakan. Ketika pemikiran seperti ini diadopsi oleh para pemuda, kemudian diikutkan dengan senjata, maka mereka akan menimbulkan kerusakan yang besar, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara, diantaranya Yaman. Wallahu ta'ala a'lam.